Apa makna Ebenezer? Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dari 1 Samuel mulai dari pasal yang ke-6, dikisahkan tentang bagaimana akhirnya tabut Allah yang dirampas oleh orang-orang Filistin itu dikembalikan kepada bangsa Israel. Kemudian di pasal yang ke-7 dilanjutkan, ketika tabut itu dikembalikan, maka tabut Allah diletakkan di rumahnya Abinadab, dan Eleazar secara khusus dipanggil, dikuduskan untuk menjaga tabut Allah tersebut. Dalam kurun waktu sekitar 20 tahun, ternyata bangsa Israel kembali melakukan hal-hal yang jahat di mata Allah. Mereka kembali melakukan yang namanya penyembahan berhala, dan mereka mulai melakukan hal-hal yang mendukakan hati Allah. Maka satu akibat yang harus dirasakan oleh orang-orang Israel adalah mereka akhirnya kembali diserang oleh orang-orang Filistin. Ketika mereka berbalik dari Allah, ketika mereka menyembah kepada berhala, maka Tuhan Allah mengizinkan orang-orang Filistin kembali menyerang orang-orang Israel. Maka dalam satu situasi dan kondisi yang sulit, yang berat, mereka kemudian berseru kembali, mereka mencari Allah kembali, dan pada masa itu seorang Samuel yang menjadi hakim menyatakan bagaimana maksud dan tujuan Allah, yaitu Allah ingin supaya bangsa Israel kembali kepada Dia, mengarahkan hati, beribadah, mencari Dia, dan sepenuhnya hanya berpusat kepada Allah. Dan benar, kalau kita terus membaca dalam 1 Samuel pasal yang ke-7, ketika orang Israel kemudian memutuskan untuk kembali berbalik kepada Allah, beribadah, mengarahkan hati, meninggalkan berhala-berhala yang mereka selama ini sembah, Allah memberikan kemenangan kepada mereka ketika mereka melawan orang-orang Filistin. Nah, sebagai satu tanda yang kemudian dilakukan oleh Samuel ketika melihat kemenangan yang dimiliki oleh orang Israel adalah Samuel mendirikan sebuah batu, dan kemudian batu itu diberi nama Ebenezer. Bapak Ibu Saudara, batu yang menjadi satu batu peringatan tentang bagaimana pertolongan Tuhan atas umat Israel itu didirikan oleh Samuel, menjadi satu batu peringatan ketika orang-orang Israel melihat, mereka akan mengingat tentang bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan bukan hanya itu, ketika orang-orang Israel melihat batu itu, maka mereka akan mengingat tentang bagaimana kesalahan mereka, ketidaksetiaan mereka kepada Allah, dan punya satu keputusan untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang pernah mereka lakukan. Ebenezer, sebuah batu peringatan yang didirikan. Ebenezer yang punya satu makna, sampai di sini Tuhan Allah menolong. Sampai di sini Tuhan Allah menolong. Maka Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya menjadi satu peringatan, yang satu batu peringatan yang dimiliki oleh orang-orang Israel, tapi Ebenezer itu juga seharusnya menjadi satu batu peringatan bagi setiap kita, bahwa kita punya Tuhan Allah yang sama, yang pernah menolong bangsa Israel, akan menjadi Tuhan Allah yang juga menolong setiap kita sampai hari ini. Sampai hari ini, sampai di sini, kalau kita masih boleh menikmati kasih dan kebaikan Tuhan, kalau kita masih boleh menjalani hidup, kalau kita masih boleh merasakan hari demi hari, sampai hari ini, sampai detik ini, Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang sama yang akan menolong. Dia juga akan menjadi Tuhan Allah yang sama yang akan menolong kehidupan kita ke depannya. Sampai kapan? Kita tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti yang kita akan terus katakan, sampai hari ini pun Tuhan masih menolong. Sampai hari ini pun Tuhan masih memberkati setiap kita. Ebenezer, Tuhan Yesus memberkati.